Video kali ini akan membahas request dari teman-teman. Ada Tris, ada BCAP, dan tadi juga BCAP-nya naik. Dan saham-saham lainnya, apakah menarik? Saya juga belum tahu. Tapi yang jelas, jangan lupa besok kita live trade bareng. Semoga kita bisa scalper bareng. Seperti tadi, di Zata 5,6% secara overall dalam sehari. Oke lah ya di market yang membosankan seperti ini tadi pagi ya. Jadi apa aja saham-sahamnya? Kita simak dan ditonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat subscribe channel Belajar Investasi Saham. Sawen lah, kasih cuan kok nggak mau nyawer. Oke, ini ISG-nya naik, HP hanya 0,07% ya. So far di sesi 2 sangatlah melemah dan di akhir bisa dikatakan dipaksakan untuk naik ya. Dipaksakan untuk naik. Saham-saham yang perform adalah saham-saham consumer good ya, yang menunjukkan memang adanya pergantian lah ya, pergantian sektoral. Itu hal yang normal dan banking mulai melemah, ditambah adanya corporate action yang dilakukan oleh bank-bank besar ya. Contohnya Bank Mandiri yang melakukan stock split, lalu ada Bank BRI mau melakukan buyback. Itu adalah tindakan atau hal dari manajemen ya, dua manajemen itu ya biar tidak makin dalam sih dua perbankan ini, which is good ya. Seperti apa itu udah dibahas di dua video lainnya, di video sebelumnya, silakan ditonton aja. List saham yang akan dibahas di kali ini adalah BCAP, MPPA, Harum, Rafi, Tris, dan Bank BNI. Untuk Bank BNI ini adalah pertanyaannya lebih ke enaknya buybacknya ini setelah ini apakah turun dulu karena bentar lagi bagi dividen dan ya semacamnya. Oke, akan dibahas. Pertama kita ulik dulu ke BCAP. BCAP tadi sempat naik tapi tidak di calling memang, karena saya mau bahas di video ini. Terlihat ya dia cup and handle break dari 76. Saya belum mengukur juga apakah ini sudah capai targetnya. Kalau sudah capai targetnya, besok jikalau dia turun, koreksi itu hal yang wajar. Tapi melihat kondisi candlenya Morubozu seperti ini, hijau full, volume juga gede, besok adanya potensi makin naik itu sangatlah wajar sih. Seperti Zata ya, kemarin sudah naik, hari ini pun langsung naik lagi. Ada resisten terdekat di 84, jadi kita tengok dulu ya, ini cup and handle-nya ke berapa nih. Targetnya untuk si BCAP itu sampai ke 7. Targetnya ke 86, sama persis di resistennya. Ini crossing di 84, risk and reward-nya nggak menarik, jadi biarkan dia retrace dulu lah. Retrace dulu di berapa ya? Konsennya di sini, dekat-dekat 78 lah. Di atas 78 turun tanpa volume, kita bisa pick up di situ sih untuk si BCAP. Nah, kalau untuk swing dibuat untuk swing trading, swing trader, teman-teman yang melakukan swing trader lebih oke kalau sahamnya ini kuat di atas 86. Karena kalau di atas 86 akan menuju ke 100. Ini akan sangatlah oke lah ya kalau kita cek di Catherine. Di Catherine BCAP-nya sendiri saya belum cek, tadi hanya share tebik hari ini ya, baru ya dekat sesi 1 berakhir, last player baru mulai perform ya untuk si BCAP. Jadi harusnya besok masih ada ya, masih perform lah ya untuk BCAP. Kita jadikan watchlist aja buat besok di live trade. Oke, BCAP sudah clear. MPPA, kemana arah dari MPPA sendiri? Matahari Putra Prima. Ini pertanyaannya adalah apakah ada efek dari, wait bentar saya lihat komentarnya. Pertanyaannya adalah perihal MPPA. Oke, ini boleh dibahas prospek harga saham MPPA menjelang lebaran. Oke, kalau kita melihat dari datanya, ini melihat dari data, aslinya tidak ada dampak yang signifikan untuk MPPA. Beda cerita kalau kita cek yang namanya LPPF, RALS. Nah, itu sangatlah berpengaruh ya dengan adanya lebaran ya. Ini kalau kita lihat ya, 3 tahun terakhir ini 2022 sampai 2020 ini minus terus ya. Ini minus terus.
untuk laba aja tidak ya, per kuartalnya ya. Jadi ini bisa dikatakan nggak oke lah ya, meskipun nantinya akan ada lebaran pun ya nggak ngefek gitu menurut saya ya. Jadi lebih oke untuk RALS dan si LPPF ya, kalau memang patokannya untuk lebaran ya, kita ambil momentum di momen yang namanya lebaran itu. Fokusnya kedua saham itu sih, itulah yang lebih oke. Kalau MPPA enggak. Tapi kalau kita lihat dari teknikalnya, dia masih downtrend, sangatlah downtrend. Kalau kita naikkan time frame-nya, ini jelas ya dia downtrend parah. Dan ini mulai sideways. Nah, dia mulai sideways, dia mulai ngumpulin barang nih di sini. Dia sudah di fase yang namanya technical analysis. Ini fase udah akumulasi akhir, ini fase distribusi, dan ini namanya bisa dikatakan pre-akumulasi lagi. Nah, fase ini biasanya akan membuat retail itu bosan karena lama. Pre-akumulasi itu bisa dilihat juga dengan volumenya mulai kecil-kecil, sideways. Nah, itu bisa diindikasikan untuk pre-akumulasi. Sampai kapan? We never know. Saya pun tidak tahu. Tergantung bandarnya atau market makernya gitu. Kalau kita berpatokan pada itu, satu, kita sudah kalah modal. Dua, kita sudah bisa dikatakan tidak kontrol waktunya sudah tidak ada ya, kalau teman-teman seorang trader. Jadi apa yang dilakukan kalau kondisinya seperti itu? Hindarilah saham-saham yang sideways dan downtrend. Buat apa wasting time? Beda cerita kalau bermainnya di time frame yang lebih pendek, 15 menit, 10 menit, itu lebih oke. Nah, kalau ini MPPA, ini time frame sudah saya turunkan di time frame 15 menit. Selagi sahamnya masih di atas 100, di bawah 144, saya akan skip dulu. Beda cerita kalau dia berhasil 142 sorry. Beda cerita kalau dia break 142, 141 lah. Nah, ini yang ada yang namanya inverted head and shoulder. Ini oke sih. Selagi di atas itu, targetnya bisa sampai ke harga kita 141 ya, targetnya bisa sampai ke 150 untuk si MPPA. Jadi kuncinya 141. Kalaupun masih di bawah itu ya lebih baik lupakan aja. Itu buat teman-teman yang belum punya sahamnya. Nah, kalau yang sudah punya, pertanyaannya mungkin akan saya balik ya, gimana apa plan teman-teman saat membeli sahamnya gitu. Apakah ini memang untuk invest atau untuk trading? Kalau trading batasan cut loss-nya di berapa? Nah, itu mungkin akan saya kembalikan ke pertanyaan yang menanyakan MPPA. So far ini kemungkinan akan dibikin sideways di sini. Sama lah. Menurut saya akan seperti itu. Dia akan sideways di sini. Range yang hijau ini 141 sampai 134. Di bawah 134 menurut saya sangatlah tidak oke ya untuk saham ini ya. Jadi lebih baik dilupakan aja. Gitu. Kuncinya 134 dan 141. Di atas 141 silakan go ahead masuk target 150, di bawah 134 sudah harusnya dibuat cut loss. Gitu sih. Oke, target selanjutnya ada Harum Energy. Ini salah satu perusahaan yang kena durian runtuh dengan adanya kenaikan batubara. Mulai direakumulasi lagi, volume mulai di maintenance, mulai di reakum, mulai kecil-kecil, diakumulasi terlihat jelas dan mulai menuju ke break inverted head and shoulder-nya ini. Tinggal jelas 1800 berhasil break apa enggak gitu. Dan ini di sini sudah terlihat ya, saya sudah pernah bahas Harum, dia akan sideways di sini, ya benar dia sideways, sempat sentuh supportnya tapi balik lagi. Nah, ini perlunya toleransi ya. Meskipun support di 1650, teman-teman jangan 1645 langsung cut loss ya, kasih toleransi berapa. Seperti saya tadi share di tebik ya, kasih toleransi lah. Kadang akan muncul shadow bawah ini yang merusak atau jemput teman-teman yang pasang stop loss gitu. Habis kena stop loss diangkat. Dah. Tuh, ini slow risk banget deket 1650 silakan dibuang. Jebol 1800 sangatlah oke. Target bisa ke 2100
untuk si Harum. Ini masih jelas, gambar ini masih berlaku. Tuh, Harum. Selanjutnya Ravi, Baba Ravi. Sahamnya geraknya tidak akan jauh beda dengan Elzata. Jadi saya tidak rekomendasi, tidak menyarankan untuk saham ini digunakan untuk swing. Bahkan yang di hold sehari itu sangatlah bahaya. Ini sudah jebol dari supportnya, dan cara main market makernya atau big playernya sangatlah ngeri. Ya sama mirip kayak Elzata tadi ya. Jadi apa yang teman-teman harapkan dengan permainan cara main geraknya seperti ini ya, sangatlah liar ya, nggak cocok lah. Kalau buat saya sendiri, saya nggak cocok. Harusnya di bawah 100 udah jebol. Kalau ditanya ini target penurunannya ke berapa lagi, nah ini saya akan mengatakan tidak tahu gitu. Sama kayak waktu kita melihat batas batas kenaikan sampai berapa. Kalau kita ukur pakai swing low dan swing high yang sebelumnya pakai Fibonacci, target penurunan jebol 100 bisa ke 60 gitu. Jebol ke 60. Jadi kalau Raffi kalau udah punya harusnya sudah cut loss di bawah 100. Salah bahaya di sini di Raffi ini. Oke, kita cek fit Raffi. Kayaknya banyakan retail nih. Banyakan retail. Wah, retail dan last playernya bahkan sepi ya. Sangatlah tidak ramai sama sekali ya dengan perdagangan. Ini saya tidak ngecek lama ya Raffi. ARB tadi volumenya juga seperti ini, banyak yang ketakutan jadi mereka melakukan buang, dan antrean lotnya ini juga tidak teratur. Jadi saya akan mengatakan Raffi backlist saja lah dari list sahamnya, lupakan dulu ya. Kalau sudah punya sahamnya lebih baik cut loss saja sih. Kalau bisa keluar cut loss dulu aja. Kita ganti dengan saham yang lain. Masih banyak saham yang lain. Tris, nah ini jujur saya balas juga di sini yang bahas Tris ya. Saham Tris dong tolong dianalisa, ini KMCB. Klausia ini saya belum pernah lihat chart sama sekali, tapi saya akan coba ya. Kemarin memang saya baru cek Tris, dan ini saya baru gambar kemarin, dan baru itu saya mengecek Tris ya. Selama di stock market ini saya baru tahu ada saham namanya Tris, Trisula International Tbk. Saya juga baru tahu. Bawah 220 harusnya cut loss, tapi ini masih uptrend ya. Masih uptrend jelas di sini dah. Jadi silakan bawa uptrend minornya ini yang putih, garis miring putih ini di bawah itu harusnya buang sih. Tidaklah liquid saham ini, satu. Yang kedua, dari sini kita bisa tahu ya, modal candlenya itu jarum suntik semua ya, atas panjang terus semuanya. Ini menunjukkan bahwa dia ngegas di awal doang gitu, habis itu leton. Dah. Apa yang bisa dilakukan kalau menghadapi saham-saham kayak gini ya, pakai cara jajan sore ya, beli dekat closing sesi 2, awal market naik, buang. Udah 4-5% harusnya dapat dan terasa cukup ya untuk Tris ini. Agak ngeri dan saya takut untuk yang saham-saham kayak gitu ya. Retailnya udah buang tapi last playernya juga dikit. Buat apa ya kalau saya agak bisa dikatakan trauma ya dengan saham-saham seperti ini ya, karena saya punya pengalaman di Siko. Saya menyingkatnya Siko adalah beresiko ya, mirip-mirip ya candlenya ya, mirip-mirip, shadow atasnya panjang-panjang. Jadi untuk Tris menurut saya turis lah, terlalu berisiko lah. Jadi ya disesuaikan dengan profil resikonya. Kalau secara analisa masih uptrend, jebol garis miring putih ini harusnya dibuang sih. Gitu sih. Volumenya juga nggak liquid ini saham ini pasti. Kita cek ya, apakah bolong-bolong? Enggak juga sih, nggak bolong-bolong. 204, 206, 8, 10, 12 urut. Selalu ada antrian, akan tetapi ya antriannya kecil-kecil ya, dan tidak oke sih menurut saya. Ya bahaya sih menurut saya untuk Tris. Oke, lanjut BBNI.
for the last BBNI, dan nanti akan saya bahas IHSG-nya akan kemana. Oke, BBNI mau melakukan buyback, dia jebol 9.600, cup and handle jadi nih. Apakah akan bisa naik dulu? Kalau ditanya, kalau melihat adanya pattern seperti ini, ditambah adanya nanti di Maret mereka akan RUPS dulu ya kalau nggak salah ya, RUPS bareng nanti minta persetujuan untuk buyback. Itu adalah booster ya, booster. Dan nanti pasti waktu RUPS kan ada pembahasan dividennya berapa ya. Bisa ditonton video kita tentang dividen yang akan dibagikan menurut laba 2022. Tuh udah ada beberapa bank besar ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI, BDMN, Bank BTN, sama Bank Niaga ya. Itu dibahas di situ. Jebol 9.600, target bisa sampai ke all time high-nya ya, 10.700. Dan pembahasan video tadi siang di mana BNI tetap akan melakukan buyback karena menurut manajemen harganya itu masih di bawah rata-rata dalam 10 tahun. Rata-rata 10 tahun tuh harganya di angka 10.500. Sekarang harganya masih di 9.475. Nah, kalau ditanya apakah ini mau pembagian RUPS, nanti ada dividen, bahkan nanti akan turun dulu dan lain-lain. Melihat news yang ada, labanya juga oke, sentimennya lagi oke-okenya, harusnya saham ini naik dulu ya. Naik dulu, tapi nanti saat pembahas dekat RUPS atau saat RUPS mungkin akan anjlok dulu sih. Kenapa? Ya karena sudah menelisik ya, sudah banyak investor sudah melihat ini pasti dividennya besar. Satu itu yang membuat sebelum RUPS sudah banyak yang mengoleksi sahamnya. That's why ini di sini sudah mulai naik-naik. Volume akumulasi juga mulai kencang-kencang di sini. Satu itu. Yang kedua, saat RUPS-nya muncul, dividennya sekian-sekian, ekspektasi mereka pastinya udah tahu lah kalau bakal segini. Apalagi kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi, nggak pasti akan anjlok. Dua itu. Yang ketiga, kalau dividennya ternyata di atas ekspektasi, pasti akan membuat naik lagi. Ex-date-nya akan turun. Ex-date-nya akan. Kuncinya simpel, kalau di BNI ini selagi harganya di bawah 10.500, teman-teman boleh untuk koleksi sahamnya buat long term. Ingat, buyback mereka 1,5 tahun sampai September 2024. Jadi atur money management dan psikologi. Dah itu aja. BNI oke kok buat long term. Cara oke. Jadi janganlah takut. Jelas IHSG-nya akan kemana? Masih di kotak merah ya. Saya melihat kotak merah ya. Kemungkinan besok kalaupun market seperti ini akan ditopang oleh saham-saham digital sih, atau bank-bank digital kecil ya. Oke, buka foto juga tadi mulai koreksi refresh lah, aman sih. Oke, mungkin itu ya pembahasan di malam hari ini. Nanti untuk video malam semoga bermanfaat. Jangan lupa buat besok kita live trade bareng sesi 1 jam 9 sampai ya let's say tanggal 11 sampai jam 11 lah, mentok-mentok. Oke, itu semoga bermanfaat. See you on the next video. Happy cuan semuanya. Bye bye.